Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Halo Ternak. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas tentang pemeliharaan brooding, fase brooding, di sesi ini kita akan membahas tentang pemeliharaan ternak unggas pedaging fase starter. Oke teman-teman, ikuti terus videonya dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ataupun kita kerjakan sebaik-baiknya dalam pemeliharaan ayam pedaging, yaitu perkendangan, peralatan, serta persiapannya, pemeliharaan masa awal dan pemeliharaan masa akhir, pemberian pakan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit, serta pengelolaannya ataupun pengobatannya teman-teman. Oke, selanjutnya ayam broiler atau ayam pedaging dipelihara kurang lebih 6-7 minggu teman-teman kalau belum dipanen. Syukur alhamdulillah kalau sesuai target kita, sesuai bobot yang kita harapkan, baru panen gitu kan. Oke, langsung aja teman-teman. Teknis pemeliharaannya adalah sebagai berikut. Di teknis pemeliharaan ini teman-teman, kita akan membagi beberapa minggu, yaitu sampai 5 minggu. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan ataupun pemeliharaan fase starter di umur 1-7 hari ataupun minggu pertama teman-teman. Apa saja hal yang perlu kita perhatikan? DOC kita masukkan ke brooding yang dimana suhunya setelah mencapai 37 derajat Celcius. Artinya teman-teman, sebelum DOC masuk 2 jam ataupun 3 jam sebelumnya, suhu di dalam brooding itu sudah konstan mencapai 37 derajat Celcius. Selanjutnya, segera diberi air minum hangat yang ditambah dengan gula merah untuk mengganti energi yang hilang selama transportasi. Tujuannya adalah teman-teman, kenapa kita harus memberikan gula merah? Karena gula merah itu mengandung karbohidrat untuk pengganti energinya. Untuk urusan pakan teman-teman, pakan dapat kita berikan dengan kebutuhan per ekornya itu 13 gram ataupun 1,3 kg untuk 100 ekor ayam teman-teman. Jumlah tersebut adalah kebutuhan minimal, dan pada prakteknya pemberian itu sebenarnya tidak dibatasi, akan tetapi itulah jumlah yang minimal. Pakan yang diberikan pada awal pemeliharaan itu harus berbentuk crumble ataupun butiran-butiran kecil, dan sebaiknya penggunaannya ataupun pemberiannya kita berikan dengan baby chick. Keuntungan memakai baby chick adalah pakan tidak tumpah dan DOC tidak akan masuk ke tempat pakan, seperti pemakaian ataupun penggunaan dengan nampan. Kalau kita gunakan nampan, otomatis DOC akan mudah masuk ke tempat pakan sehingga pakan akan tumpah yang akan mengakibatkan FCR-nya ataupun pemakaian pakan semakin boros. Begitu juga dengan pemakaian tempat minum teman. Kalau kita masih menggunakan peralatan yang manual, boleh kita gunakan galon kecil, dan galon kecil itu digantung sesuai ketinggian lehernya. Ingat, sesuaikan ketinggian galon yang digantung tersebut dengan tinggi lehernya. Tujuannya supaya tidak banyak minum yang tumpah yang akan mengakibatkan liter basah. Perlu teman-teman ketahui, liter yang basah oleh minum ataupun pakan akan mengakibatkan bau busuk sehingga akan mengundang lalat ke brooding. Selanjutnya adalah pemberian vaksin. Untuk program vaksinasinya teman-teman, kita bisa memberikan vaksin yang pertama itu adalah vaksin MD, bisa diberikan mulai 4-7 hari ya teman-teman. Yang selanjutnya kita bahas tentang minggu kedua, yaitu antara 8-14 hari. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Oke, simak videonya seterusnya. Pemeliharaan minggu kedua masih memerlukan pengawasan seperti minggu pertama meskipun lebih ringan, yaitu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di minggu kedua. Untuk pemanas, jika di daerah yang suhunya panas, pengalaman saya umur 10 hari itu untuk ukuran tenda itu pun sudah
turunkan beberapa sentimeter, tapi dengan catatan teman-teman, kalau menurunkan tenda itu enggak langsung turun. Misalnya kita mau menurunkan setengah meter hari ini, jangan kita langsung turunkan 1 meter dulu. Nah, jadi yang baik itu kita turunkan setengah 20 cm, 25 cm. Beberapa jam kemudian kita turunkan lagi sampai setengah meter. Besoknya kita turunkan lagi. Tujuannya adalah supaya suhu di dalam kandang tidak langsung dingin oleh pengaruh dari suhu luar. Tujuannya adalah supaya ayam tidak kaget karena masuk udara luar. Usahakan udara yang masuk dari luar pelan-pelan masuk ke dalam. Dan untuk pakan, dari yang kemarin biasa 13 gram dinaikkan jadi 2 kali lipat menjadi 26 gram. Artinya per 100 ekor ayam itu bisa kita berikan 2,6 kg per 100 ekor. Jadi teman-teman, usahakan pada umur 10 hari liter ataupun yang biasa kita sebut dengan sekam harus kita buang pelan-pelan, dan usahakan pada umur 10 hari tersebut ventilasi dari bawah masuk udara segar dari bawah ke atas. Tapi dengan catatan teman-teman, udara yang masuk itu pada fase ini belum boleh terlalu banyak karena dikhawatirkan nanti akan masuk angin gitu kan. Pada umur 14 hari teman-teman, pemanas sudah boleh dimatikan kalau siang hari. Akan tetapi ketika kalau terjadi tiba-tiba umur 14 hari sampai 15 hari tersebut udara di luar dingin ataupun malam gitu kan dingin, coba hidupkan lagi kembali pemanasnya. Di hari ke-14 ini teman-teman harus kita perhatikan, di sini merupakan termasuk perubahan suhu yang sangat signifikan, di mana semua serbuk ataupun liternya akan kita buang dan bersih. Oleh karena itu, udara dari samping, udara dari bawah akan mulai masuk ke kandang. Respon dari ayam adalah akan sedikit kedinginan oleh perubahan suhu. Perlu kita perhatikan juga untuk membuang liter ini harus pelan-pelan, jangan sampai debunya bertebaran sehingga akan mengakibatkan ayam kena pilek ataupun penyakit lainnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas perlakuan di minggu ketiga, yaitu umur 15 sampai 21 hari. Perlakuan kita di sini, pemanas sudah dapat dimatikan terutama pada siang hari, apalagi cuacanya agak panas begitu. Boleh kita matikan dan kita sesuaikan suhu di dalam kandang. Kalau ayamnya berserak dan tidak berkoloni ataupun berkumpul-kumpul, itu artinya keadaan ayam sangat nyaman. Dalam posisi ini pemanas tidak kita butuhkan lagi. Perlu kita perhatikan juga untuk kebutuhan pakannya pada minggu ketiga ini bertambah banyak, yaitu 48 gram per ekor ataupun 4,8 kg untuk 100 ekor ayam. Pada akhir minggu ketiga dilakukan vaksinasi yang kedua, yaitu menggunakan vaksin ND strain Lasota melalui suntikan ataupun boleh teman-teman memberikannya dengan cara oral ataupun pencampuran dengan air minum. Jika menggunakan air minum, sebaiknya ayam tidak diberi air minum untuk beberapa saat sebelumnya. Tujuannya adalah agar ayam benar-benar merasa haus sehingga akan meminum air yang sebanyak-banyaknya yang berisikan vaksin. Selang beberapa hari setelah pemberian vaksin ND ataupun 4 hari setelah pemberian vaksin ND tersebut, teman-teman peternak bisa memberikan vaksin gumboro yang pertama. Seterusnya adalah perlakuan pada minggu keempat. Pada umur 28 hari dilakukan sampling ataupun mengukur berat badan untuk mengontrol tingkat pertumbuhan ayam. Di sini teman-teman perlu kita timbang atau kita recheck berapa pertumbuhan bobot badan ayam pada fase ini.
dan coba kita hitung dengan FCR ataupun biasa kita sebut dengan review pakan ataupun review FCR. Kalau pertumbuhannya normal, itu akan mempunyai berat minimal 1,2 kg per ekor. Kebutuhan pakan adalah 65 gram per ekor ataupun 6 kg 6,5 kg untuk per 100 ekor ayam pada fase ini. Kontrol terhadap ayam juga harus ditingkatkan karena pada umur ini ayam mulai rentan terhadap penyakit, dan saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman peternak. Pada umur ini ayam saya sering terkena penyakit ngorok. Mulai dia umur 14 sampai 28 hari banyak yang terserang penyakit ngorok. Akan tetapi terserang penyakit ngorok ini teman-teman nggak usah terlalu khawatir, karena kita bisa mengobati dengan obat tradisional, yaitu 1 ons bawang putih dan ditambahkan dengan 10 lembar daun sirih. Itu teman-teman kita blender sebelumnya, baru dicampurkan dengan air minum dengan ukuran 10 liter per 1 on dan 10 lembar daun sirih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pada minggu kelima, yaitu pada umur 29 sampai 35 hari. Pada minggu ini teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah tata laksana lantai kandang, karena jumlah kotoran yang dikeluarkan sudah mulai tinggi. Yang kita khawatirkan di sini teman-teman adalah menumpuhnya kotoran di bawah, itu akan menimbulkan bau yang menyengat ataupun tingkat amoniak yang tinggi ke dalam kandang sehingga rentan terhadap penyakit ngorok. Itu yang kita khawatirkan di sini teman-teman. Dan kalau menurut pengalaman yang saya lakukan, pengorekan ataupun pembersihan kotoran di bawah kandang itu sekali 2 hari, dan setelah dikorek bersih kita boleh menyemprotkan M4. Kita boleh menyemprotkan di dalam kandang dan di bawah kandang supaya dapat menekan bau sehingga amoniaknya tidak masuk ke kandang teman-teman. Yang selanjutnya, kebutuhan pakan pada fase ini adalah 88 gram per ekor ataupun 8,8 kg untuk 100 ekor ayam. Pada umur 35 hari juga dilakukan sampling penimbangan berat badan teman-teman. Kita review penimbangan pertama kita lakukan pada umur 22 hari, dan 22 hari selang 2 hari setelahnya boleh kita review teman-teman sampai ke umur 35 hari. Biasanya untuk pemanenan pertama yang betina itu kita lakukan di 28 hari. Setelah itu nanti kita usahakan panen lagi pada umur 35 hari, itu panen kedua untuk yang jantannya teman-teman. Pada umur 35 hari bobot badan dengan pertumbuhan baik mencapai 1,8 sampai 2 kg. Itu rata-rata teman, bukan per 1 ekor. Kalau per 1 ekor bisa aja di umur 35 ini ada yang berat 24, 25 ada. Tapi 18 sampai 2 kg itu rata-rata keseluruhan teman-teman. Artinya dengan bobot tersebut ayam sudah dapat dipanen. Itu udah bagus. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pakan hingga berumur 5 minggu adalah 24,7 kg untuk 100 ekor ayam. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan ayam broiler mulai dari starter hingga finisher. Untuk video selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sering menyerang ayam broiler dan pengobatannya secara alami. Jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.